Halo guys semuanya, kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Praha ya, Cekoslowakia, Cekia. Cekia ya, dikoleksi sama Ibu Devi nih yang sudah lama di sini berpengalaman. Jadi kita sekarang di rest area, ada McD di sini, jadi nggak usah khawatir ya bagi yang masih belum bisa move on dari makanan Amerika nih. McD ada, KFC juga di sini ada. Jadi kita lihat nanti, saksikan keseruannya. Kita berada di Praha, sekitar 2 jam lagi lah kalau akan sampai. Stay tune. Praha itu ibu kota Republik Ceko, telah menjadi salah satu kota hiburan paling populer di Eropa. Praha juga sebagai kota menarik yang menawarkan perpaduan seni, musik, tari, film, dan teater. Permata arsitektur Eropa asli ini merupakan sebuah kota cantik sih, dan juga romantis dengan pemandangan yang super memukau, taman yang tenang, berlayar dengan sungai kapal, dan berjalan-jalan santai di sepanjang jalan sempit berbatu. Bahkan dengan sejarahnya sejak lebih dari 1000 tahun, ibu kota Ceko ini masih merupakan kota modern yang berkembang pesat dengan hotel-hotel mewah, restoran-restoran terbaik, dan menjajakan masakan tradisional Ceko yang bertaraf internasional. Juga ada berbagai klub trendy dan pub menawan. Praha ini juga kota yang terpelihara indah loh, dan tidak dirusak oleh Perang Dunia Kedua, dengan arsitek yang mengagumkan dan sejumlah bangunan tua yang juga mengesankan, jalanan berkelok-kelok, dan tempat wisata terkenal seperti Jembatan Charles, alun-alun kota lama, Kastil Praha, dan lain-lain. Nah, ini guys, tahun 1992 pusat historis kota seluas 866 hektar ini dicantumkan dalam daftar warisan alam dan budaya dunia loh oleh UNESCO. Praha juga memiliki daya tarik sangat kuat yang hampir sama mempesonanya. Dan lagi pula orang-orangnya juga ramah dan menyenangkan loh. Ini kesan saya ketika jalan-jalan ke sini ya. Kota ini berada di bawah komunisme selama lebih dari 40 tahun dan jarang dikunjungi wisatawan hingga tahun 1989. Lalu pada Revolusi Velvet 17 November 89 telah mengubahnya, kini diperingati sebagai hari libur umum di Republik Ceko ini. Dan saat ini Praha adalah salah satu tujuan wisata terpopuler di Eropa. Wow, keren kan? Jadi rugi deh nggak kesini. Praha ini adalah ibu kota tempat lahirnya budaya Ceko di banyak sekali ya, penulis, kemudian seniman, atlet, olahragawan, model, dan juga sutradara film yang lahir dari negeri ini. Praha juga kita nih akan bisa menemukan multi lapis sejarah kota yang bermula sejak Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Habsburg ya. Kemudian Republik Cekoslowakia pertama 1918, juga Protektorat Nazi Bohemia dan Moravia, Republik Komunis Cekoslowakia atau Republik Demokrasi Ceko masa kini. Gitu guys ya. Nah ini yang menariknya, ini terdapat banyak jalur-jalur pejalan kaki loh di sekitar banyak tempat wisata penting, sehingga kita bisa jalan-jalan berkeliling di waktu senggang kapan saja. Bahkan 3 atau 4 hari di Praha ini memberikan kita rasa keakraban dengan kota ini yang begitu sangat eksotik ya, dan luar biasa. Kemudian yang paling oke sebetulnya adalah sebagian besar nih keberhasilan Praha sebagai kota tujuan wisata ini adalah keindahan dan warisan kotanya. Tapi Praha juga sebagai salah satu tujuan wisata paling populer bagi wisatawan muda guys, dan merupakan lokasi ideal untuk paket menarik liburan hingga akhir pekan, dan juga yang paling oke kehidupan malamnya
katanya sih begitu, tapi saya kan tidak sampai malam hari nih, hanya one day trip lah gitu ya guys. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi yang mau datang ke Praha. Jadi silakan deh ikuti terus isi dari rekaman saya kali ini. Demikian, stay tune. Ya guys, sekarang kita sudah sampai di Cekwa di Praha, di depan kantor presiden. Nah, ini situasinya sangat luar biasa ini, megah, indah, kota yang tertata rapi, bagus. Nah, ini ada prosesi pergantian penjaga. Nah, kita lihat. Which one would you like? Yeah. Starbucks. Oh iya, itu tadi kan gitu namanya. Ya. Mungkin orang bisa masuk loh ya. Iya nggak? Kita mulai lagi nih ya, informasi menarik tentang Praha.
Intinya kalau kamu atau kita ini orang yang senang dengan pemandangan kota bernuansa klasik, budaya masyarakat yang unik dan sejarah yang menarik untuk kita ketahui, sepertinya Praha termasuk daftar list yang harus kamu incer deh untuk kamu kunjungi, ya kan? Penasaran kan apa aja yang kira-kira bisa membuat kita menarik untuk kita temui di Praha ataupun ibu kota Republik Ceko ini. Yang pertama, paling tidak bangunan arsitektur dari berbagai gaya seni, mulai dari katedral bernuansa gotik, istana dan taman-taman. Halo. Kita di mana nih? Ini Praha. Di Ceko Praha. Ini luar biasa. Halo. Wow, keren. Nanti baru kita cek-cek ya informasi lengkapnya. Stay tune. lanjutkan ya apa namanya, bangunan dengan gaya baroki, kemudian seni art nouveau, kapal-kapal bergaya romanesque hingga karya-karya arsitektur kubisme. Kita dapat temui semuanya di Praha ini, ya kan? Nah, kita sih nggak perlu menjadi orang yang mengerti seni untuk bisa mengagumi keindahan bangunan yang menghiasi kota Praha ini, ya guys. Coba lihat sendiri deh, ya kan? Saya syuting penuh tuh, sengaja kita putar-putar supaya nggak pusing ya. Nah, contohnya The Rotunde of St. Martin dan Cathedral of Our Lady Before Tin, The Wallenstein Palace, Old Town Square dengan jam astronominya nanti kita akan tunjukin deh. Dan seni-seni jalanan yang ada di sekeliling kota ini juga akan menjadi pengalaman unik yang bisa kita jumpai di kota yang tentunya tidak ada di kota-kota lain deh. Kemudian apalagi yang bisa kita temuin di sini seperti taman-taman yang saya sebut tadi ya di kota Praha. Ini merupakan harta yang tidak ternilai yang dimiliki oleh Praha. Setidaknya kalau menurut data yang pernah saya baca itu ada sekitar 200 taman loh di Praha, dimana di salah satu yang tertua dibuat pada abad pertengahan. Wow, itu abad pertengahan tahu kan, Larung tuh pencerahan. Kemudian gaya nah ini ada prosesi pergantian nih, pergantian pos penjaga istana presiden. Pergantian pos penjaga presiden. Nah, kita lanjutin lagi ya. Ini gaya seni yang ada di setiap taman itu beda-beda, tergantung pada masa apa taman tersebut dibuat, guys. Nah, jadi kita bisa mengunjungi taman yang dibuat pada zaman Renaissance atau kebangkitan, juga sampai pada zaman Baroque. Beberapa taman yang kita bisa jumpai ini adalah seperti The Palace Gardens yang ada di dekat dengan Prague Castle ya, dan Petrin Hill, juga Taman Wallenstein. Nah, ini pot gambar di Charles Bridge ya. Ini sangat bagus juga di sini. Ini biasanya sangat ikonik, banyak sekali souvenir di sini dijual. Kemudian juga macam-macam deh, semua orang tumplak di situ hal-hal yang kuno ya kan, para old timer dan sebagainya deh. Kemudian yang bisa kita ketahui ini nih ciri khas dari roti ya, roti di dalamnya bisa dimuat es krim. Di sini juga banyak sekali, ada restoran, ada kafe, tempat kita nongkrong lah, hangout di situ juga luar biasa, sangat indah sekali. Yang menarik juga Can they give you the money? Charles Bridge Praha.
Nah, ini penjual souvenir di sini juga banyak. Kita bisa membuat karikatur wajah kita, ya kan. Kemudian foto dinding juga banyak di sini kita bisa temuin. Harganya murah sih, sekitar 150. Mata uangnya itu koruna. Kalau nggak salah ya guys, koruna itu bukan korun ya, atau bukan corona tapi koruna. Nah ini juga dikenal dengan Sungai Vltava nih, Vltava. Nah, sangat indah sekali ini pemandangan di kota Vltava atau sungai ya. Di sepanjang sungai ini terdapat 30 jembatan. Wah, salah satunya ini Charles Bridge guys. Nah, yang terkenal banget emang Charles Bridge ya, yang sekarang saya lagi berdiri di atasnya dengan berbagai patung-patung bergaya barokah yang menghiasinya. Nah, dari Charles Bridge ini kita bisa menikmati pemandangan Kastil Praha yang merupakan kastil terbesar di dunia guys. Nah, The Vltava ini sungai juga menjadi tempat berkumpulnya penduduk setempat, mulai dari aktivitas jual beli di pasar loak, aktivitas olahraga, pertunjukan, dan masih banyak lainnya. Gitu. Balik lagi ke sini. Bukan foto patung. Mitosnya orang-orang. Oh iya, patung. Nah, ayo silakan lus. Udah ya, lus. When you're smiling, baby, and the whole world is smiling with you. When you're laughing, oh baby, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you make all the legs so stop your sight. Be happy again, so keep on smiling, 'cause when you're smiling, baby, and the whole world smiles with you.
Satu daripada yang lain. Kenapa sebabnya nggak tahu. Kita cek nanti di internet. We moeten draaien, in ieder geval draaien. Waar zit dat? Waar zit dat? Dat zit hier ergens. Nih sekarang kita akan ngebahas nih tentang museum nasional yang ada di Ceko ya. Ini saya sudah berada menuju. Nah ini fotonya nih. Jadi apa? Kalau kita lihat sejarah ataupun catatan mengenai Museum Nasional Praha, itu lokasinya berada di 68 Vaclavské náměstí Nové Mesto Hlavní Mesto Praha. Jadi di Ceko ya. Nah, salah satu museum Praha yang paling terkenal nih guys, ini dikategorikan sebagai museum yang terbesar di Praha bahkan di seluruh Republik Ceko. Jadi sebelum kita masuk nih ke museum, di sebelahnya itu ada restoran Turkis guys. Jadi restoran halal ya. Kita bisa makan nasi juga di situ, ada lamb chop ya, kambing, daging kambing, enak banget. Nah, jadi kita mulai lagi ya pembahasan kita tentang museum ini. Jadi di Museum Nasional ini itu seluruh koleksi yang berkaitan dengan dokumen yang terlibat dalam perkembangan alam, sejarah, kemudian prasejarah baik asal Ceko maupun asing, ada semua guys di sini. Nah, museum ini menambah banyak pengetahuan tentang tempat untuk wisatawan bagi seluruh dunia. Di berbagai program budaya dan pendidikan diselenggarakan juga di Museum Nasional milik pemerintah Ceko ini ya. Kita akan dikenakan biaya masuk untuk mengelilingi semua museum, tapi saat ini saya cuma sekitar 2 lantai saja yang ada di situ yang karena waktu kita nggak cukup lah. Oke, nah ada Czech Museum Musik tuh di situ juga kita lihat. Jadi Ceko Museum Musik itu berada di kalau kita ingin melihat ini disarankan harus fokus ya bagi pencinta seni. Ini juga sangat menarik ini. Jadi di antara museum ini memiliki bagian kecil yang dahulunya gereja barok ya, yang dibangun pada abad ke-17. Oke, jadi ini banyak sekali nih. Tuh ini juga lihat kita ada kereta pada zaman kerajaan ya. Itu baju-baju bangsawan. Tuh kan kita bisa lihat itu ada peralatan-peralatan yang kuno yang bisa digunakan untuk menjahit, kemudian juga untuk alat musiknya tuh ya, tadi yang saya bilang tadi. Keren banget deh, pokoknya lengkap. Tuh ya, luar biasa deh.
selesai kita. Ini Bu. alla barn. Fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets kvarn. Fullfest, fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest, fullfest hela dagen. Alla barn, fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets kvarn. Fest, fullfest, fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det alla barn, fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets kvarn. Fullfest, fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är goda för att gå glad, ja. Har vi alltid gjort, så det är fullfest, fullfest hela dagen. Nah guys, ini sekarang untuk menutup kunjungan kita kali ini ke Praha, kita sempatin berkunjung ke rumah warga Indonesia nih guys, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha. Jadi ini lokasinya sangat strategis, hampir di atas bukit nih guys kedutaan kita. Jadi KBRI di Praha. Tuh, ini situasinya jadi indah sekali. Ini konon katanya ini karena kedekatan Presiden Soekarno dengan pemimpin Ceko pada saat itu masih bernama Cekoslowakia ya. Jadi katanya ini informasi yang saya terima dari salah satu staf di sana.
Ini merupakan hadiah dari pemimpin Cekoslowakia kepada Presiden Soekarno untuk dijadikan sebagai kantor perwakilan RI di Praha, dan sampai saat ini masih terpelihara originalitasnya, guys. Jadi demikian dulu ya kunjungan kita di Praha. Semoga bisa menginspirasi dan menggugah kawan-kawan, rekan-rekan semua, para YouTuber dan juga semuanya untuk berkunjung ke Praha. Terima kasih.